Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Status Limnologi Situ Cilala mengacu pada kondisi parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Berikut dapat dilihat identitas jurnal yang saya review, yaitu oleh Niken dan kawan-kawan tahun 2007 yang berjudul Status Limnologi Situ Cilala mengacu pada kondisi parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Pendahuluan. Situ Cilala terletak di wilayah Perumahan Telaga Kaluripan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dikelola oleh PT Kuripan Raya. Fungsinya adalah untuk resapan air tanah bagi masyarakat sekitar, sumber air, irigasi, pengendalian banjir, dan usaha perikanan. Agar kelestarian situ tetap dapat dipertahankan, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan yang optimal diawali dengan pemahaman tentang sifat dan ciri perairan situ. Sifat dan ciri perairan dapat diketahui dengan mempelajari aspek limnologis perairan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari status limnologi situ Cilala melalui aspek fisika, kimia, dan biologi perairan yang meliputi morfometri, kualitas air, struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton, tingkat kesuburan, dan produktivitas primer. Berikut parameter yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu morfometri, kualitas air, struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton, tingkat kesuburan, dan produktivitas primer. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada theodolit, camera water sampler, plankton net, Sedgwick Grafter counting cell, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sampel air situ Cilala, sampel plankton, formalin 4%, dan kertas lakmus. Prosedur kerja. Pertama-tama dilakukan pengukuran untuk pembuatan peta batimetri menggunakan theodolit, kemudian diambil data kualitas air yang dilakukan di 5 stasiun pada kedalaman 50 cm di bawah permukaan air menggunakan camera water sampler. Selanjutnya disaring air situ sebanyak 20 liter menggunakan plankton net dengan bukaan mata jaring 23 nanometer. Sampel plankton yang tersaring diawetkan dengan formalin 4%. Selanjutnya dilakukan identifikasi fitoplankton dan zooplankton. Kemudian dihitung kelimpahan plankton dengan Sedgwick Grafter counting cell, lalu ditentukan indeks keragaman, indeks keseragaman, indeks dominasi, indeks nitrat, kandungan klorofil A, serta produktivitas primer. Selanjutnya dianalisis kualitas fisika dan kimia air meliputi suhu, diukur secara in situ menggunakan termometer, oksigen terlalut dengan titrasi menggunakan metode Winkler, dan pH air menggunakan kertas lakmus. Hasil pengukuran parameter morfometri situ terdiri dari dimensi permukaan atau surface dimension dan dimensi bawah permukaan atau subsurface dimension yang diturunkan dari peta batimetri. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengukuran, situ Cilala memiliki panjang maksimum efektif dan panjang maksimum 3-6 kali lebarnya dengan menunjukkan adanya keleluasaan pergerakan angin di atas permukaan air yang akan mempengaruhi pergerakan massa air. Rasio antara nilai panjang maksimum efektif dengan lebar maksimum efektif yang semakin besar akan mengakibatkan semakin besar peluang teraduknya massa air oleh angin yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas air. Lebar rata-rata situ Cilala adalah 108 meter, sedangkan lebar maksimum dan lebar maksimum efektifnya mempunyai nilai yang sama, yaitu 225 meter. Hal ini menunjukkan ada bagian yang lebar dan sempit seperti terlihat pada peta batimetri. Luas permukaan situ Cilala sebelum pengamatan dan sesudah pengamatan terdapat perbedaan. Hal ini berarti situ Cilala telah mengalami pengurangan luas sebesar kurang lebih 38.685 meter persegi. Penyebabnya antara lain adalah aktivitas masyarakat yang membuat pematang pada perairan tepi situ untuk dijadikan kolam ikan. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, kedalaman maksimum situ Cilala berada di daerah dekat outlet. Kedalaman rata-rata situ Cilala termasuk dangkal. Perairan yang dangkal biasanya memiliki potensi produktivitas biologi yang tinggi karena lapisan epilimnionnya lebih tebal daripada lapisan hipolimnion. Jarak antara lapisan epilimnion dengan zona dekomposisi yang dekat memudahkan nutrien hasil dekomposisi seperti karbon dioksida, nitrat, amonia,
dapat terdistribusi dengan mudah ke lapisan epilemion. Selanjutnya, terjadi pemanfaatan oleh fitoplankton dan tumbuhan air yang terdapat di lapisan tersebut. Situ Cilala memiliki kemiringan rata-rata 9,4%. Nilai tersebut menggambarkan perairan yang relatif dangkal dengan daerah litoral yang luas. Perairan dengan daerah litoral yang luas mempunyai potensi produktivitas biologi yang tinggi. Hal ini karena terdapat tumbuhan berakar yang bersama dengan bentos di sekitarnya mempunyai kontribusi terhadap bahan organik di dasar. Kemudian yang kedua, menurut Welch 1952, bahan organik yang terdekomposisi menjadi sumber nutrien bagi fitoplankton dan tanaman air, dan lapisan bahan organik di dasar perairan yang terakumulasi akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan bentos. Hasil perhitungan retention time diperoleh bahwa Situ Cilala memiliki retention time selama kurang lebih 8 hari. Semakin tinggi nilai retention time, akan semakin lama waktu tinggal air di dalam situ sehingga kesempatan bahan organik ataupun nutrien untuk berada dalam perairan akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses penyuburan perairan karena memberikan kesempatan biota air seperti plankton untuk memanfaatkannya. Tingginya nilai retention time akan meningkatkan peluang padatan tersuspensi untuk mengendap di dasar perairan. Semakin banyak padatan tersuspensi yang mengendap, semakin cepat pendangkalan situ yang akan terjadi. Kisaran nilai dan rata-rata parameter fisika dan kimia perairan Situ Cilala disajikan pada tabel berikut ini. Pada saat pengamatan berlangsung, suhu air berkisar antara 29 sampai 31 derajat Celcius. Nilai ini masih berada pada kisaran normal, di mana organisme akuatik yang hidup di dalamnya masih dapat mentolerir. Terdapatnya bahan tersuspensi di perairan dapat meningkatkan nilai kekeruhan perairan tersebut. Kekeruhan dan peluang padatan tersuspensi berperan sebagai penentu nilai kecerahan yang memberikan gambaran kedalaman eufotik yang secara tidak langsung akan menentukan produktivitas perairan. Tingkat kecerahan Secchi di Situ Cilala menunjukkan bahwa perairan tergolong eutrofik. Lebih lanjut, hal ini akan dikaitkan dengan keberadaan fitoplankton beserta kandungan nutrien dari perairan situ. Daya hantar listrik menggambarkan banyaknya kandungan ion-ion yang terlarut dalam air. Menurut Wardoyo 1981, nilai daya hantar listrik pada kisaran tersebut masih berada pada kisaran yang aman pada tekanan fisiologis ikan. pH air penting untuk menentukan nilai guna suatu perairan. Pada umumnya, biota air sangat sensitif terhadap perubahan pH yang bervariasi. Nilai pH perairan Situ Cilala termasuk rendah. Pada perairan dengan pH rendah biasanya memiliki nilai alkalinitas yang rendah pula. Nilai alkalinitas rendah menandakan perairan tersebut memiliki sistem buffer yang rendah. Hasil pengukuran menggolongkan Situ Cilala ke dalam perairan dengan kesadaran rendah berdasarkan kriteria dari Sawyer and McCarthy 1969. Selama penelitian ditemukan 96 genus fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Chrysophyceae, Aglaonophyceae, Pyrophyceae, dan Xanthophyceae dengan kelompok dominan dari kelas Chlorophyceae diikuti Cyanophyceae dan Bacillariophyceae. Kelimpahan fitoplankton berdasarkan kelas disajikan dalam tabel berikut. Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton tergolong relatif rendah. Demikian juga dengan nilai keseragamannya terdapat pada tabel berikut. Secara umum, nilai indeks dominasi tergolong tinggi yang menunjukkan adanya dominasi dari suatu kelompok fitoplankton. Beberapa jenis fitoplankton dari kelompok Cyanophyceae dan Chlorophyceae menunjukkan hal ini. Keberadaan zooplankton di Situ Cilala selama pengamatan disajikan dalam tabel berikut. Ditemukan 4 kelompok zooplankton dari hasil pengamatan, yaitu kelompok Rotifera, Copepoda, Cladocera, dan Protozoa. Genera Copepoda yang ditemukan adalah Cyclops, Euclops, Mesoclops, dan Diaptomus. Sedangkan dari kelompok Cladocera ditemukan genera Diapanosoma, Moina, dan Polyphemus. Situ Cilala dengan berbagai fungsinya berpotensi untuk mengalami perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. Perubahan kualitas air dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi kelangsungan keberadaan situ tersebut. Hal ini dapat tercermin dari keberadaan biotanya, diantaranya plankton.
Berdasarkan hasil pengamatan, tampak bahwa perairan Situ Cilala memiliki jumlah jenis fitoplankton yang beragam dengan kelimpahan yang cukup tinggi untuk kelompok tertentu. Jumlah jenis zooplankton kurang beragam, namun memiliki kelimpahan yang relatif merata untuk tiap jenisnya, sehingga tidak muncul dominasi. Hal ini terlihat dari nilai-nilai indeks keanekaragaman dan nilai indeks keseragaman yang agak rendah, serta dominasi yang cenderung tinggi. Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman yang rendah, maka struktur komunitas fitoplankton di Situ Cilala belum stabil dan ada tekanan ekologis yang kuat. Tekanan ekologis dapat berupa kompetisi antar jenis fitoplankton dalam memanfaatkan unsur hara, sinar matahari, kualitas air, dan suhu. Kompetisi antar jenis fitoplankton mengakibatkan perbedaan kelimpahan, sehingga jenis yang mampu hidup dengan kondisi perairan yang ada akan memiliki kelimpahan yang tinggi. Kesimpulannya, status limnologi Situ Cilala berdasarkan aspek fisika, kimia, dan biologi perairan adalah tergolong perairan terbuka, bersifat asam, aerob, dengan retention time 8 hari, struktur komunitas plankton relatif tidak stabil, serta ada kecenderungan terjadi dominasi jenis tertentu. Secara umum, perairan Situ Cilala tergolong alfa mesotrofik, sehingga perlu rencana pengelolaan tertentu untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Demikian review jurnal yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.